Oke, saya rekam. Jadi ini adalah tugas yang dikerjakan oleh teman kalian, Koirunisa ya, Koirunisa. Nah, untuk pekerjaan ini sudah baik, artinya di halaman judul itu dibuatkan laporan health risk assessment. Nanti saya ingin ketika kalian membuat untuk di perusahaan pun seperti ini. Laporan health risk assessment. Kemudian di bawahnya ada yang menyusun siapa gitu ya. Kemudian format untuk ini apa? Mungkin bukan jurusan tapi program studi ya, program studi keselamatan kesehatan kerja. Nah, baru nanti laporan health risk assessment. Nah, di dalam latar belakang ini nanti kalian menyusun berdasarkan apa yang kalian amati ya. Perusahaan apa? Misalkan itu perusahaan konstruksi kah, atau itu perusahaan minyak gitu ya, atau tambang. Nanti di latar belakang bisa ditambahkan bahwa aktivitas yang dilakukan adalah di perusahaan apa. Ya, mungkin saya videonya biar tidak koneksinya putus-putus. Oke, jadi untuk latar belakang ini nanti dipastikan bahwa yang lingkup dari pekerjaan kalian itu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian nanti tujuan dari pekerjaan ini apa. Jadi HRA yang kalian buat tuh tujuannya untuk mengetahui apa. Misalkan di situ kita akan menuliskan tentang potensi bahaya, gitu ya. Kemudian tentang asesmen risiko, kemudian pengelompokan risiko. Maka itu dituliskan aja oleh kalian di dalam laporan ini. Kemudian pelaksanaan kegiatannya seperti apa? Ini dijelaskan. Gini, biasanya sebelum kalian melakukan atau turun ke lapangan, termasuk juga nanti ke perusahaan ya, pada saat semester depan kalian turun, itu sebenarnya kalian akan diminta untuk menjelaskan gitu ya, apa sih yang mau dikerjakan di tempat mereka gitu ya. Itu pasti ditanyakan. Pada saat opening, kalian harus bisa menjelaskan bahwa kami akan melakukan aktivitas kegiatan seperti ini ya, seperti berikut, atau misalkan melakukan untuk risk assessment. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian pelaksanaan ini seperti apa? Kalau di bayangan saya di semester depan itu kalian paling tidak satu rombongan atau satu kelompok itu 6 orang di satu perusahaan. Dan mungkin bisa jadi nanti kalau di perusahaan itu ada juga sih perusahaan yang mau menampung sampai apa? Karena mereka punya 8 proyek, katanya setiap proyek bisa 3, nanti bisa bertiga gitu ya, tapi ada di 8 proyek yang berbeda. itu sudah ada beberapa yang menyampaikan seperti itu. Jadi di sini tidak ada yang tidak bekerja gitu ya. Nanti pasti semua akan melakukan aktivitas ini di lokasinya. Maka dari itu penting sekali untuk memahami apa sih langkah-langkahnya yang sudah kita diskusikan di minggu-minggu yang lalu gitu ya. Itu penting sekali. Jadi nanti di sini pelaksanaan kegiatan itu akan diakhiri dengan diskusi dan presentasi hasil ya. Ini menandakan bahwa ini harus disampaikan. Jadi apa yang kalian kerjakan itu harus dipresentasikan, dan ini bukan mainan gitu ya, tapi nanti kalau di perusahaan itu adalah ini memang real gitu ya, para manajer, mungkin ada direkturnya, direksinya. Jadi kita harus benar-benar melakukan ini secara profesional. Jadi itu yang
saya tekankan untuk kita bisa melakukan hal-hal tadi. Nah, kemudian metodologinya. Ini nanti yang kalian jelaskan ya. Apa yang akan dikerjakan, metodologinya apa. Saya sudah berikan kepada kalian semua bahwa untuk HRA itu di situ ada aktivitas kerja, kemudian identifikasi bahayanya seperti apa, ya. Ya, dari pertama persiapannya, identifikasinya seperti apa, kemudian kita nanti bikin itu kelompok pekerja yang terpajan, misalkan area workshop gitu ya, maka itu adalah kelompok pekerja yang ada di area workshop. Jadi ini kelompok pajanan ini adalah area kerja. Kemudian bagaimana menilai risiko kesehatannya. Nah, ini nanti dengan rumus yang sudah kita diskusikan kemarin ya, itu dipakai. Kemudian metodenya seperti apa? Ya, metode kuantitatif, kemudian bagaimana mengkomunikasikan risiko ini, bagaimana itu risiko bisa diterima atau tidak. Jadi sangat bergantung sekali hasil yang didiskusikan dengan perusahaan itu adalah yang memang benar-benar apa yang kalian lihat ya, kalian observasi, kemudian dibuat dalam satu laporan. Jadi laporan ini penting ya, termasuk juga nanti kalau kalian sudah menjadi seorang HSE atau bekerja ya di satu perusahaan sebagai orang K3 atau HSE gitu ya, kalian harus bisa membuatnya. Kemudian di sini ada pengendalian, jadi kalian biasakan membuat satu laporan itu ada saran pengendalian atau rekomendasi ya. Biasanya sih kalau di perusahaan itu dikenal improvement namanya ya. Ada satu hal yang baru untuk memperbaiki kondisi yang lama. Nah, ini adalah cara perhitungannya, kemudian lama pelaksanaannya misalkan ya. Kemudian apa yang dilakukan walkthrough survei, mungkin kalian juga sudah mendengar dari mata kuliah di hygiene industry biasanya dijelaskan tentang walkthrough survei, yaitu juga sama di penerapan untuk HRA ini dilakukan. Kemudian bagaimana? Nah, ini penilaiannya kalian sampaikan aja gitu ya kepada perusahaan. Kemudian ini adalah untuk ergonominya. Ya, kemudian barulah hasil masuk hasil penilaian. Di sini ada penilaian HRA ya. Ini sudah dibuat oleh kawan kalian ya. Saya tidak akan baca detail satu persatu untuk asesmennya. Saya anggap kalian sudah memahami ya karena sudah kita lalui. Tetapi yang menjadi hal yang perlu kalian perhatikan bahwa ini kan banyak sekali yang belum ada penilaian atau pengukuran lingkungan kerja. Maka nanti kalau di perusahaannya setiap hal yang teridentifikasi oleh kita tetapi tidak dilakukan pengukuran lingkungan, maka berikanlah dia resiko tertinggi. Ya, contohnya kalau di sini probability exposure kalau dia belum ada pengukurannya, tapi terdeteksi oleh kita, oleh panca indera kita, ya, maka itu boleh diberikan nilai tertinggi. tapi itu juga dengan pertimbangan bahwa dengan memberikan nilai tertinggi ini, maka perusahaan akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengukuran lingkungan. Jadi program hygiene industry-nya itu bisa berjalan, gitu ya. Ini inti dari kenapa kok diberikan nilai tertinggi. Karena saya yakin yang kalian lakukan ini belum termasuk juga pengukuran lingkungan kerja ya. Dan ini kalau di dalam audit SMK 3 ya PP 50 itu, maka kriteria atau
elemen dari kesehatan dan lingkungan kerja itu akan masuk ya di dalam atau bisa dipenuhi ya dengan mengerjakan HRA ini. Ya penjelasannya apa? Pengukuran lingkungan kerja masuk. Data dari medical check up masuk ya sebagai screening untuk adanya penyakit ya atau keluhan dari pekerja. Jadi ini akan mengakomodir atau menyelesaikan ya untuk kriteria bahwa hasil medical check up itu dijadikan sebagai analisa risiko untuk kesehatan ya dengan pengelompokan atau tingkat risiko yang sudah dikelompokkan beserta dengan saran pengendalian. Jadi ini akan menyelesaikan masalah di perusahaan ya, satu kriteria audit. Kemudian untuk yang lingkungan kerja itu juga ada kriteria audit tentang lingkungan kerja ya, bahwa lingkungan kerja itu sudah dilakukan pengukuran ya, jadi kita memastikan gimana paksa tadi ya dibuat nilainya tinggi. Dan di kriteria ini kita harus bisa memastikan bahwa hasil pengukuran lingkungan itu sudah bisa dilakukan atau sudah dilakukan analisa risikonya ya, kemudian diberikan saran untuk pengendalian. Jadi ini dua kriteria dari SMK 3 PP 50 itu bisa close, dan ini banyak temuannya di perusahaan ini adalah yang ini. Ya, jadi kemarin juga saya ngaudit di perusahaan itu temuannya juga sama ya, masih sama. Bagaimana cara membuat ini? Akhirnya mereka belajar, saya kasih template yang sama persis seperti ini gitu ya, mereka mengisi dan bisa untuk menutup kekurangannya. Ya, paling tidak walaupun tidak atau baru mulai ya, belum maksimal. Nah, kemudian nanti juga termasuk pengukuran ergonomi. Nah, ini ya. Ini kan rula atau reba gitu ya, itu bisa dikerjakan di perusahaan. Apakah kalian boleh melakukan ini? Boleh. Ya, banyak sekali perusahaan itu tidak bisa mengerjakan analisa resiko untuk muskuloskeletal ya, ergonomi, dan akhirnya temuannya adalah pada elemen tentang proses pemindahan barang atau angkat-angkut. Ya, di situ ada kriteria tentang analisa resiko, aktivitas manual, ya, pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini akan menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan di dalam elemen-elemen kriteria audit. Jadi saya akan selalu mengajarkan apa yang dibutuhkan perusahaan ya, patokan atau panduannya adalah kita kepada SMK 3. Ya, karena lulusan Binawan itu K3-nya adalah manajemen K3. Ininya sebenarnya ciri khasnya ya di kita itu adalah manajemen K3. Dan itu sudah diakui oleh Asosiasi Perguruan Tinggi K3 seluruh Indonesia. Jadi kalian memang cetakannya adalah manajer gitu ya. Jadi kalian harus bisa membuktikan ya bahwa memang yang diajarkan itu seperti itu. Nah, ini contoh penjelasannya setelah ada aktivitas, kemudian ada nilainya, di bawah dijelaskan. Ini bagus ya. Kalian bisa menyontoh nanti kayak Runisa. Dan ini akan saya jadikan nilai UAS, gitu ya. Saya semudah itu, yang terpenting adalah kalian memahami apa yang kalian harus ketahui, apa yang harus kalian bisa kerjakan, gitu ya, untuk menyelesaikan ini.
Dan jika perlu, ya, ini ketua kelasnya ada ya, kalian boleh membuat satu sertifikat nanti untuk membuktikan bahwa kalian memang sudah bisa mengerjakan HRA. Nanti saya tanda tangani ya bahwa sertifikat ini memang adalah satu kompetensi yang kalian bisa dapat ya dari satu aktivitas mata kuliah, gitu ya. Tapi dengan syarat ujian ya, kalau nggak ujian ya sertifikatnya belum dapat gitu. Tapi saya harapkan semua bisa membuat tugas ini sehingga nanti saya akan memberikan sertifikat kelulusan untuk pengerjaan health risk assessment ya, kemampuan untuk melakukan health risk assessment, sehingga nanti begitu kalian akan turun ke lapangan pun biasanya akan ditanya ya, oh, kami sudah bisa membuat ini ada sertifikatnya ya dan seterusnya, itu masuk ke dalam CV. Jadi gini, selama kalian kuliah ya, CV kalian itu sudah berjalan sebenarnya. Kurikulum vitae ya, kurikulum vitae itu adalah riwayat kalian ya, semasa pendidikan gitu kan, semasa perkuliahan, kemudian di perkuliahan itu sudah bisa melakukan apa saja, itu masuk ke dalam CV kalian. Ya, jadi nanti kalau mau kerja pun nggak usah bingung. Ya. Oh, saya sudah melakukan ini, masukkan aja ke dalam CV kalian. Gitu. Nah, untuk saya sebelum masuk ke cara kalian belajar dari modul yang saya share itu, ada pertanyaan tidak tentang UAS ini? Apakah ada pertanyaan tentang UAS ini atau sudah jelas? Saya rasa tidak terlalu sulit ya ujian akhirnya, karena kalian sudah bikin, sebenarnya tinggal sempurnakan seperti yang tadi saya contohkan punya kawan atau teman kalian. Jadi yang akan dicapai di perkuliahan ini saya rasa sudah saya berikan kepada kalian semua gitu. Mungkin nanti biasanya sih sambil berjalan akan ada pertanyaan-pertanyaan, apalagi kalau sudah turun ke lapangan tuh. Handphone saya rame gitu ya. Tapi sekarang anteng-anteng aja nih. Yang jelas kalian harus memahami apa konsepnya, kemudian bagaimana melakukannya, terus bagaimana membuat laporan atau reportnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan untuk modul yang saya share tentang penyakit akibat kerja ya. Di sini ada contoh satu modul penyakit mata akibat kerja. Sebenarnya kalau di penyakit mata akibat kerja ini pada aktivitas pekerjaan ya sehari-hari itu banyak sekali penyebabnya ya. Salah satunya mungkin pada masalah mengenai trauma gitu ya, artinya ada satu hal yang langsung membuat cedera pada mata ya, misalkan ada asap, ada debu, ada pecahan besi ya, logam pada saat orang menggerinda itu suka masuk ke mata. Kemudian juga bisa dari cahaya ya, cahaya masuk terlalu silau, ultraviolet yang tinggi, kemudian pencahayaan lapangan kerja yang kurang ya, sehingga mata berakomodasi dengan kuat. Ini salah satu contoh aja. Nanti yang lain kalian bisa pelajari ya, baca. Jadi intinya baca sih sebenarnya ya. Kalau tidak dibaca ya nggak akan tahu. Tapi gini, ini hanya satu modul
sederhana, mungkin ilmunya tidak seluas di Google ya. Jadi kalian bisa cari hal-hal lain yang memang kalian tertarik itu dari Google. Jadi googling aja gitu ya. Saya nggak minta kalian menghafalkan semua, gitu ya. Bukan dihafalkan tapi dipahami gitu ya. Ini anatomi. Saya anggap juga sudah selesai. Kalau nggak hafal, buka lagi gitu ya. Mudah sekali. Handphone di tangan bisa dibuka. Beda sama kuliah zaman saya dulu. Ya, nggak ada, harus dihafal semua. Tapi untuk kalian cara belajarnya berbeda. Ya, beda zamannya dulu ya. Berbeda dengan yang sekarang ya. Kalau dulu itu zaman apa namanya masih sangat konvensional sekali ya. Kalau sekarang kalian bisa belajar kayak gini, cavum orbita. Tinggal searching di Google apa sih cavum orbita gitu, adnexa apa sih. Nah, itu akan terjawab semua. Jadi yang terpenting adalah kalian pahami ya apa yang ada. Untuk anatomi ya mata seperti ini, kemudian apa sih resikonya? Nah, nanti lihat di apa tentang penyakit akibat kerja di mata. Kalau masuk ke HRA tadi, tentu kalian harus melakukan yang namanya identifikasi ya. Jadi di saat identifikasi misalkan ada teridentifikasi di lingkungan kerja itu misalkan ada video display. Kemudian penempatannya, settingnya, penerangan ruangannya, lama penggunaan. Oh dia pakai monitor komputer itu bisa apa namanya bisa sampai 8 jam sehari misalkan. Nah, itu juga mempengaruhi resiko. Kan kita sudah belajar ya dari faktor risiko tadi berapa besar sih ultraviolet yang ditimbulkan dari alat tadi gitu ya. Kemudian berapa lama ya penggunaannya, kemudian bagaimana resiko ini sudah bisa dipastikan atau tidak, sudah diukur belum gitu ya. Jadi dengan alat ukur untuk radiasi ultraviolet. Kemudian suhu lingkungan kerja ya, suhu ekstrim, terlalu dingin, terlalu panas, lembab ya, berdebu dan sebagainya. Ini bisa mempengaruhi atau membuat kondisi mata itu menjadi sakit. Ya. Nah, ini ya trauma tumpul, larutan asam basah itu hati-hati ya, sinar. Jadi kalau ada accident, misalkan si pekerja tersiram oleh atau terpercik ya oleh larutan asam atau basah, mungkin nanti perlu di apa namanya oleh kalian perhatikan ya ini sebagai penyakit mata ya akibat kerja. Nah ini ya, ini banyak menurut kejadiannya ada sindrom mata kering, astenopia, pterygium, konjungtivitis, apa sih itu? Bisa di googling, tapi kalian bisa tahu kalau di sini kan di modulnya sudah jelaskan. Mungkin beserta dengan gambar ya. Sindrom mata kering itu seperti apa? Sindrom mata kering. Kalau saya biasanya belajar gini lihat dari matanya aja tandanya. Oh, mata kering seperti ini. Gitu ya, biasanya pandangannya tidak jelas karena air mata fungsinya untuk apa? Biasanya kita lihat fisiologisnya. Kemudian astenopia. Astenopia itu apa namanya? Diakibatkan atau kelelahan mata ya, matanya pegal, tegang, biasanya sih karena terlalu lama ya bekerja pada layar komputer gitu ya. Kemudian ada tesnya,
foto stress test, apa sih itu? Coba di googling deh. Nanti di situ biasanya banyak penjelasannya. Kemudian ini posisi bekerja yang baik. Kemudian pterygium, apa itu pterygium? Ya, seperti ini pterygium. Jadi ada yang menutupi, ya ini ya pterygium. Jadi ada yang menutupi dari mata, itu akan berakibat pada eh, apa? Kemampuan melihat ya, visionnya jadi agak tertutup ya, tertutup jadinya. Oke. Kemudian 7 langkah mendiagnosa penyakit akibat kerja ini ya, sama tetap dasarnya adalah diagnosa penyakit akibat kerja. Itu harus memastikan bahwa pengelompokan datanya ini penting. Jadi gini, apa yang kalian tulis di dalam laporan itu, jika memang itu adalah penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan, kemudian kalian beri nilai mungkin 15 ya, diobati terus sembuh ya, nilai 15, tetapi pastikan bahwa penyakitnya itu adalah penyakit memang karena pekerjaan. Ya kadang-kadang kita tercampur nih ya, oh dia batuk pilek gitu. Dianggap batuk pilek karena pekerjaan atau bukan, itu harus diikuti langkah-langkahnya ya, pemeriksaannya. Jadi diagnosa klinisnya, pajanannya ada tidak, berapa besar pajanannya, kemudian ada nggak faktor individu ya, dan seterusnya. Ini harus bisa dipastikan, dan kalian bahkan harus bisa berdiskusi ya dengan dokter perusahaan ya untuk menentukan diagnosa ini. Ya, ini pencegahannya konjungtivitis. Nah, ini ya konjungtivitis seperti apa? Mata merah. Biasanya pada pekerjaan-pekerjaan mengelas nih ya. Saya pernah menemukan katarak. Ya, katarak pada orang yang bekerja sebagai tukang las. Ternyata sinar ultravioletnya itu bisa menyebabkan katarak pada matanya. Ya, menyebabkan katarak. Nah ini ya terpajan ultraviolet, katarak nih akibat kerja. Gambarnya seperti apa? Di dalamnya putih. Jadi kalau dilihat itu ini ada lensanya itu putih gitu ya, tidak seperti yang normal. Kalau normal itu kan dia tidak berwarna putih seperti ini. Gitu. Ya, kemudian ini nanti terus apa sih ada trauma, bahayanya trauma apa ya di anatomi mata itu banyak hal kejadiannya, contohnya ini ya, ini kena apa, geram atau kena cipratan dari logam saat menggerinda biasanya atau memotong, ini juga sama ya, kena trauma dia ya, ini kena pancing ya kayak gitu ya, kena cairan kimia, asam atau kena asam ya, atau kena basa, ini kena trauma tajam biasanya. Kena pancingan biasanya ya. Oke, ini juga sama katarak. Ini lensanya kena apa, benturan melenceng dia. Lensanya lari gitu ya, lepas, posisinya lepas. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya cara nanti kalian untuk belajar. Jadi dari Dok, suaranya jelas. suaranya putus-putus ya. Kayak ada angin gitu loh, Dok. Ada angin.
Kalau gini jelas. Jelas, Dok. Iya. Makasih. Ya, sinyalnya kurang bagus ya. Di saya kebetulan lagi di kantor. Untuk Iya, yang ada suara anginnya rupanya dari temenmu. Lagi naik motor kali. Ya, jadi yang terpenting adalah bagaimana pola belajar. Jadi nanti kalau modul-modul yang saya berikan itu dibaca, saya harap itu dibaca semua ya. Ini apa ilmu yang bisa kalian serap tidak harus melalui omongan saya, karena semua itu bisa dibaca, di googling, nggak jelas di googling, cari tahu seperti apa. Karena kita eranya sekarang ini masuk ke eranya apa pembelajaran mandiri atau kampus merdeka katanya Pak Nadiem ya, menteri kita. Jadi kampus merdeka itu konsepnya ya mahasiswa harus aktif. Jadi senternya ada di mahasiswa. Dosen itu ternyata supporting aja, supporting, memotivasi gitu ya, memberikan konsep. Tetapi yang membuat kalian apa namanya berhasil itu adalah diri sendiri, bukan saya. Jadi saya hanya memotivasi kalian, hanya memberikan gambaran gitu ya, bahwa itu nanti tempat dunia kerja kalian itu seperti apa gitu kan. Kemudian nanti kalian harus melakukan apa di tempat kerja, harus bisa beradaptasi seperti apa. Itu yang harus dipersiapkan oleh seorang dosen untuk mahasiswanya. Ya, itu yang harus dipersiapkan oleh dosen untuk mahasiswanya. Jadi sudah jelas ya bahwa perkuliahan kita ini perkuliahan yang memang paling akhir ya pertemuan kita ini di pertemuan ke-15 dan di minggu depan kalian saya harap bisa memperbaiki apa yang sudah kalian kerjakan. Saya lihat ada yang sudah mendekati, ada yang masih harus ditambahkan, tapi kalau dari konsep cara melakukan sudah benar ya, tapi untuk bentuk laporannya mungkin harus diperbaiki lagi. Kira-kira seperti itu. Kita diskusi aja yuk. Ada yang mau bertanya nggak? Ini terakhir nih soalnya ketemunya. Saya mau nanya, Dok. Boleh, Sofi. Eh, Gimana? jadi kan kemarin saya ke area pembangunan gitu kan Mm-mm. informal. Mm-mm. Terus tuh si kegiatannya lagi ngelas gitu. Terus si Mm-mm. pekerjanya sambil ngerokok. Terus kan Mm-mm. pas saya perhatiin juga si pekerjanya tuh batuk-batuk. Nah, Mm-mm. mungkin kan itu karena rokok juga ya salah satunya. Apakah itu masuk ke PAK apa jatuhnya bukan PAK kalau misalkan dari rokok? Karena kan kalau Iya. misalkan rokok tuh pribadi gitu, gak ada Ya. di step-step langkah kerjanya. Betul. Betul, Sofi. Bagus nih pertanyaannya nih. Biasanya kita nanti akan ketemu hal yang seperti ini banyak sekali. Ya, karena perilaku pekerja kita itu beragam gitu ya. Ada yang memang dia adalah seorang perokok, tapi dia juga seorang eh, welder ya atau tukang las. eh, Bagaimana cara kita mendiagnosanya gitu kan? Yang terpenting gini, Sofi bisa lakukan namanya risk assessment. Ya, jadi nanti lihat observasi aktivitasnya gitu ya. Kemudian dilakukan pengukuran lingkungan kalau bisa. Ya, biasanya kan di situ orang pengelas itu yang uapnya itu adalah uap logam berat biasanya. Ya, ada timbal, ada nikelnya, ada aluminiumnya, mungkin juga ada tembaganya ya dan sebagainya. Pada saat dia las itu logam tadi terbakar ya, terbakar dan menjadi uap.
Nah, ini yang uapnya ini yang sangat berbahaya sekali untuk pernafasan. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang besar, ya, aktivitas pengelasan ini dilakukan kalau di dalam ruangan itu dia pasang ducting. Ducting itu saluran untuk exhaust ya. Dia buat itu mendekati atau di atas aktivitas dari si tukang las ini. Ini pernah biasanya di area workshop nih. Saya juga pernah pernah lihat gitu ya, dia ngelas di atasnya itu dia pasang seperti corong besar dan dia menghisap gitu ya, menghisap udara itu keluar dan dilempar atau dibuang ke atas setinggi 2 meter dari bangunan yang tertinggi. Jadi benar-benar keluar di atas dan di dalamnya itu ada filter biasanya. Ya, ada HEPA filternya menyaring tadi logam-logam tadi diendapkan atau diturunkan sehingga yang keluar itu di atas itu apa sudah benar-benar udara yang bersih. Terus bagaimana kita tahu ini si pekerja sakitnya karena rokok atau karena mengelas? Ya kalau dilihat dari observasi kita di lingkungan kerja, misalkan hal-hal tadi yang asap asap dari pekerjaan mengelas tadi memang dia hirup ya, masih terhirup, maka kita boleh berasumsi ini bisa jadi gitu ya, bisa jadi karena lasnya. Bisa jadi juga bukan karena lasnya. Nanti bergantung dari hasil risk assessment-nya Sofi nih di sana. Berapa lama sih dia menghirup udara atau udara uap logam berat tadi gitu ya. Terus berapa banyak sih dia merokoknya gitu ya. Nah, itu bisa 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 dilihat. Tapi jika dia memang tidak ada pengendalian sama sekali, kemudian aktivitasnya dia merokok, kita nggak usah ragu bahwa ini memang disebabkan karena uap dari lasnya, ya. Seperti itu ya, Sofia. Terus berarti untuk probability of exposure-nya kita pakai yang tertinggi aja Iya, nilainya ya? betul. Berikan tertinggi karena dia tidak lakukan pengukuran ya. Ini gini, kadang-kadang untuk memaksa sebuah perusahaan itu melakukan pengukuran lingkungan, kita harus tunjukkan bahwa itu resiko tinggi gitu. Sehingga kita munculkan di dalam risk assessment-nya bahwa itu memiliki resiko yang tinggi dan jika perusahaan itu sudah bisa menurunkan nilai risikonya atau melakukan pengukuran, maka bisa diturunkan risikonya berdasarkan apa yang sudah kita miliki datanya. Gitu kira-kira. Karena kalau nanti Sofi bikin itu rendah, ya perusahaan nggak mau ukur buat apa, udah rendah kok gitu ya. Kira-kira gitu ya, Sofi ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Iya, makasih dok. Ada lagi yang mau tanya? Maaf dok, saya dok. Ya, gimana Gi? Nah, kalau saya sih di sini tuh lah ada bingung sama masalah pengukuran lingkungannya ini dok. Dan saya minta pernyataan aja, apakah kita bisa ya menggunakan alat yang dari smartphone ini dok, buat ngukur suhu atau ngukur Iya. getar bisingnya. Iya. Ya, Gi. Gimana dok? Ya, bagus. Ini ada alat ukur di smartphone gitu ya. Misalkan biasanya kebisingan muncul di situ, suhu bisa. Yang jelas alat ini adalah alat untuk mendeteksi, tapi bisa digunakan ya. Dia hanya alat untuk screening, bukan untuk menetapkan satu informasi yang bisa dianggap
valid. Karena kalau informasi yang valid itu harus digunakan alat ukur yang memang sudah terkalibrasi gitu ya. Artinya kalau smartphone itu kan kita nggak tahu kalibrasinya seperti apa, tidak jelas. Tetapi ini bisa dipakai untuk mendeteksi jika misalkan gini, Pak Togi lagi lakukan survei di tempat kerja gitu ya. Lagi lakukan survei di tempat kerja, kemudian tidak bawa alat. Sorry, putus lagi, nyambung lagi. Jadi misalkan Pak Togi lagi survei ke satu area, tidak bawa alat, tapi bawanya adalah yang tadi ya, alat deteksi aja, silakan digunakan. Tetapi untuk melakukan pengukuran nantinya dengan alat ukur yang sebenarnya. Jadi kalau untuk kita lakukan waktu survei untuk mendeteksi silahkan aja. Oh suhunya kelebihan di sini, tapi nanti di saat membuat program munculkan itu ya sebagai program pengukuran lingkungan dilakukan oleh pihak yang memang bisa mengeluarkan secara legal ya hasilnya. Jadi boleh nggak? Boleh, Gi. Ya boleh. Kamu pakai boleh. Kalau untuk latihan untuk belajar alat ukur yang dari smartphone boleh dipakai. Tapi kalau nanti di perusahaan kita harus pakai yang memang alat ukur itu sudah terkalibrasi dan diakui ya secara legal oleh pemerintah dan bisa dipakai di perusahaan. Bahkan perusahaan yang tidak mendaftarkan, contohnya perusahaan lingkungan gitu ya, pengurangan lingkungan, tidak mendaftarkan dia sebagai satu perusahaan jasa pemeriksaan lingkungan kerja, dia juga tidak boleh sebenarnya mengeluarkan hasil gitu ya. Jadi kalau kita punyanya alat sederhana dipakai untuk mengukur lingkungan silahkan, tetapi itu hanya untuk screening atau mendeteksi saja, bukan untuk hasil akhir dari pengukuran lingkungan. Sama contohnya kalau di dokter itu kita ada alat pemeriksaan gula darah yang dengan alat yang sederhana ya, darah diambil dari ujung jari. Boleh nggak? Boleh, tetapi tidak dijadikan diagnosa. Kalau diagnosa itu makanya adalah laboratorium. Jadi kira-kira seperti itu ya, Gi ya. Baik Pak, makasih ya Pak. Bagus kok. Itu penting tuh. Ada lagi, teman-teman? Oh iya, saya mau nanya lagi, Pak. Boleh, boleh. Untuk yang apa sih kalau lagi gerinda kan kayak ada percikan api gitu kan. Nah, itu tuh apinya tuh masuk ke bahaya fisik, kimia, atau mekanis. Pasalnya kalau yang dari semester 1 saya pelajarin tuh di kimia itu kan ada fire, di fisik juga ada ininya, api gitu, Pak. Itu di listrik maksudnya, bukan fisik. Di listrik kan ada fire, terus di kimiawi juga ada fire. Itu masuknya ke listrik ya berarti? Untuk menggerinda ya. Menggerinda itu kan sebenarnya secara fisik dia menggerus atau menghaluskan satu permukaan sehingga ada bagian dari permukaan yang digerinda itu lepas atau terpercik ya. Karena ada panas, gesekan di situ keluarnya api. Apakah ini listrik? Bukan ya. Bahayanya bukan bahaya listrik. Kalau bahaya listrik itu tersetrum gitu kan. Tetapi bahaya ini adalah bahaya secara mekanik ya, fisik gitu. Jadi kalau bahayanya kalau percikannya itu mengenai tubuh kita, mengenai mata apalagi ya.
mengenai tubuh aja juga bisa percikan itu menyebabkan luka bakar kecil ya dalam bentuk bintik gitu kan. Nah, ini saya pengalaman kemarin ketika melakukan survei di satu perusahaan otomotif gitu ya. Dia minta kita semua pakai lengan panjang gitu. Tapi kebetulan waktu itu saya nggak pakai lengan panjang. Akhirnya dia sediakan alat pelindung lengan itu ya. Jadi ada dari bahan jeans gitu dia bikin menutupi lengan kita ya dari siku sampai pergelangan tangan. Dan benar memang di aktivitas itu di area mengelas dan mengerinda di situ memang percikan apinya ada gitu ya. Itu bukan bahaya listrik tetapi itu adalah kalau saya bilang trauma ya atau bahaya untuk luka ya luka bakar bisa jadi luka bakar itu karena panas tadi. Ya, jadi kita harus bisa bedakan gini antara keselamatan dan kesehatan. Kalau bahaya keselamatan itu seperti ledakan, kemudian kebakaran, tersetrum listrik, ya, kena benda tajam, terjatuh, tertimpa, tertabrak, gitu kan. Kemudian bahaya yang lain misalkan kena kena benda atau trauma tumpul ya, kena tabrak gitu ya. Itu sebenarnya adalah bahaya-bahaya untuk keselamatan. Tapi kalau untuk kesehatan kita sudah pelajari bahwa bahaya fisik itu apa? Ada suara ya, kebisingan, ada getaran, ada bahaya fisik itu panas gitu ya. Kemudian ada lagi bahaya karena elektromagnetik gitu ya, itu bahaya fisik. Nah, nanti ada lagi bahaya kimia apa? Oh, bahan kimianya. Kalau bahaya kimia itu kan biasanya bahan-bahan kimia yang sifatnya asam, basa, atau iritan, atau yang lain gitu ya. Tapi bahaya kimia ini bisa juga terjadi untuk tubuh kita atau berbahaya untuk tubuh kita dalam bentuk yang kayak tadi ledakan. Kalau ledakan maka bukan lagi sebagai teridentifikasi untuk kesehatan, tetapi masuk ke bahaya untuk keselamatan. Jadi kita harus bisa memilah nih. Memang di dalam satu sumber bahaya itu banyak sekali. Ya makanya perlu satu cara mengidentifikasi atau manajemen terintegrasi ya antara keselamatan, kesehatan sama lingkungan. Kalau keselamatan kita identifikasinya tadi ada kebakaran, ada ledakan, ada tertimpa, terjatuh, tergores dan sebagainya. Tapi kalau untuk kesehatan, bahaya fisik, bahaya suara bising, bahaya getaran, ya, bahaya tadi bahaya elektromagnetik, ya, kemudian bahaya radiasi dan sebagainya. Kemudian satu bahan itu bahaya lingkungannya apa? Bisa jadi ya pencemaran lingkungan, pencemaran udara dan sebagainya. Jadi dari satu bahan itu kita harus bisa pilah. Nah sebenarnya gini, HRA yang kita buat itu harusnya bisa terintegrasi atau tergabung dengan HIRA yang dibuat untuk keselamatan. Cuman perbedaannya adalah di asesmennya saja. Kalau di keselamatan biasanya selalu pakai kualitatif ya, severity sama probability atau banyaknya kejadian ya dikali dengan keparahannya. Biasanya begitu. Ya, Sofi. Jadi kalau menggerinda apa bahayanya? Kalau itu menggerinda mengeluarkan uap atau ada asapnya, ya, kemudian terhirup oleh si pekerja,
maka itu bahaya kesehatan. Tapi kalau gerindanya itu mengeluarkan api, kemudian mercik atau terkena ke mata si pekerja atau ke kulit si pekerja, maka itu adalah bahaya keselamatan. Ya, mudah-mudahan jelas nih, Sofi ya. Iya, berarti itu nggak usah dimasukin ke HRA ya, Dok? Kalau percikannya enggak, Oke. tapi kalau itu ada uapnya dari hasil menggerinda kan ada panas tuh, biasanya ada uap logamnya, Iya. itu masuk di Iya. kesehatan. Ya, bagus. Oke, makasih. Ada lagi? Oh iya maaf dok, satu lagi dok. Boleh Gi. Saya ada sedikit ini dok. Jadi saya kalau boleh dok, misalkan selama proses masa pekerjaan ini, kita ada konsultasi dalam arti, misalkan nanti laporan sudah jadi, itu nggak langsung ujuk-ujuk, oh ini langsung saya kirim sama dokter, langsung jadi nilai saya. Enggak. Saya maunya kalau bisa dok ya, ada proses di mana misalkan kita di ACC dulu sama dokter, jadi saya tahu salah saya di mana, dan juga gunanya buat hasil yang maksimal. Iya. Dokter, dari perkataan dokter tadi kan, semester depan kita bakalan praktek di tempat kerja yang harus memangnya benar, nggak bisa lagi kita setengah-setengah. Iya. Gimana tanggapannya dokter? Iya. Nanti saya akan komentar di Google Class ya, personal. Jadi masing-masing pekerjaannya akan saya kasih masukan. Ya Gi ya. Baik, makasih dokter. Oke, ada lagi? Dok, saya ingin bertanya dok. Boleh, Fikri ya. Beberapa waktu lalu pada saat saya ingin mengambil foto pekerja yang ada di area konstruksi ya dok, itu di area konstruksi pembangunan jalan layang Cibitung Cilincing, itu di area tersebut banyak tercium bau gas yang sangat menyengat dok. Nah itu kira-kira berasal dari mana ya dok? Dan saya itu pekerja yang ada di area itu terpajan lama dok di area tersebut. Pokoknya di area konstruksi itu banyak tercium bau. Itu kira-kira pengendalian apa ya dok yang seharusnya untuk melindungi pekerja yang ada di area tersebut? Oke, bagus Fikri. Jadi gini, kalau kita melihat atau mendeteksi adanya bahaya ya, satu bahaya itu kan berarti ada bahaya nih, tercium ada bau. Kamu dari mana sih sumbernya gitu? Fikri harus lihat aktivitas yang sedang dikerjakan di sana apa gitu ya. Karena sumber bahaya itu bisa datang dari lingkungan kerja si pekerja atau bisa dari luar nih. Ini contohnya saya pernah menemukan ketika saya jadi dokter perusahaan ya waktu itu, dia pabriknya berdekatan. Ya, yang sebelah pabriknya itu pabrik keramik. Nah, di kita nggak ngerjain keramik gitu ya. Tapi debu silikanya terbangnya ke pabrik sebelahnya gitu ya, di tempat saya. Terus sumbernya dari mana? Ya, sumber dari mana? Oh, kalau kayak gitu, seperti itu berarti sumbernya dari lingkungan kerja di sebelah gitu kan. Nah, ini sama. Tapi kalau dilihat nih baunya seperti apa? Biasanya kalau bau alat gas untuk mengelas gitu ya, gas mengelas atau ada asetilin, itu biasanya baunya sangat sangat khas sekali. Nah, apakah di situ ada aktivitas yang memang menimbulkan bau itu harus dideteksi oleh Fikri nih. Atau itu dari luar atau dari luar pekerjaan di konstruksi itu. Nah, ini harus dideteksi, dilihat apakah ada gas yang bocor gitu ya. Misalkan ada pengelasan, ada gas bocor, kemudian tercium di situ. Atau di situ areanya memang dekat dengan
pembuangan atau sampah misalkan. Nah, ini harus kita deteksi dulu baunya ini apa gitu. Baru nanti kalau misalkan ada ketahuan sumbernya ya kita atasi atau kendalikan sumber dari bahaya tadi. Misalkan tidak bisa dilakukan, misalkan bukan bocor tapi memang ada limbahnya gitu ya, ada limbah yang menimbulkan bau seperti itu atau bahan kimia yang menimbulkan bau seperti itu. Maka kita perhatikan apa program-program untuk pengendalian seperti ventilasi misalkan ya, ventilasi kalau itu di ruangan ya, kalau itu tempat terbuka pastikan bahwa tidak ada yang menghalangi ya aliran udara di tempat tadi karena gini di konstruksi itu di tempat yang misalkan di areanya di kolong gitu ya, di kolong kemudian di situ udaranya tidak mengalir dengan baik biasanya bau itu akan tercium. Tapi kalau tempatnya terbuka dia tidak akan tercium. Jadi Fikri harus lakukan observasi lebih dalam lagi, dilihat aktivitasnya apa saja, kemudian sumber dari alatnya, cara kerjanya ya bisa menimbulkan bau seperti itu. Jadi sama seperti risk assessment yang lainnya ya, kita melihat pada manusianya, pada metodenya, pada peralatannya. Ya, cara kerjanya peralatan sama manusianya. Dari mana sumbernya? Nah, itu bisa kedetek nanti. Gitu Fikri. Kira-kira seperti itu, Fikri. Oh ya, baik Dok. Terima kasih Dok. Iya, saya malah pengen nanya Fikri sebenarnya. Itu aktivitasnya lagi apa di situ, Fikri? Yang saya lihat itu kayak ada, saya pikir bau itu dari ini Dok, dari kayak itu kan sedang ada kayak pengeboran gitu ya Dok ya buat tiangnya itu. Saya pikir itu dari gas bumi yang ada di dalamnya itu Dok. Ya bisa juga itu ya. Karena kan beberapa aktivitas bisa jadi di situ ada ada pipa gas. Kalau sekarang kan gas alam itu disalurkan didistribusikan itu sudah melalui pipa gas. Nah ini pentingnya HSE asesmen dulu sebelum melakukan satu program, misalkan tiang pancang gitu. Pastikan tiang pancangnya itu nggak nabrak sama pipa gas gitu, atau nggak nabrak sama listrik, tidak nabrak dengan galian air, pam gitu ya dan sebagainya. Kan kalau di kita itu banyak sekali itu pam bocor, gas bocor, ya kabel putus semua gitu ya. Nah itu kira sebenarnya bisa jadi. Oh iya, baik Dok. Terima kasih ya Dok. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nanti yang Pak Togi minta tadi, nanti saya akan beri komentar ya di Google Class gitu ya. Dan mudah-mudahan di minggu depan kalian sudah bisa mengumpulkan dengan pekerjaan yang sebaik-baiknya sehingga nilainya bisa bagus semua. Ya, saya kalau pekerjaannya baik, saya tidak akan ragu membuat nilai itu A. Tapi yang jelas, yang pasti ini adalah kerjakan sendiri. Karena kalau di UAS saya akan detail lihat, ya kalau ada yang sama itu pasti kelihatan gitu ya. Gambarnya sama, diukurnya sama gitu ya. Itu akan kelihatan nanti mungkin saya tidak akan berikan nilai yang tinggi untuk yang seperti itu. Artinya ada yang karena ini individu nilainya ya, bukan kelompok. Beda kalau kelompok mungkin masih oke lah, tapi kalau untuk individu ya tetap saya akan menilai secara individu. Oke, ada lagi yang mau tanya sebelum kita sekian? Jadi yang kemarin kita kerjain tuh untuk UAS, Dok.
Iya, gimana Sofi? Mau bikin baru apa mau bikin itu aja? Yang ini aja, berarti tinggal revisi aja kan sama nambahin yang Iya, kurang. iya. Oke. Maksud saya itu supaya kalian benar-benar memahami apa yang memang dikerjakan gitu ya. Saya nggak mau kasih beban yang baru, tapi yang sudah kalian kerjakan diperbaiki aja, biar lebih sempurna gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang perkuliahan, tentang semester depan? Ya, mumpung bisa dialog, diskusi kita. Kalau harapan untuk semester depan gimana? Teman-teman gimana harapannya? Karena dari Dikti juga belum memperbolehkan kalian kuliah tuh ke kampus. Tetapi kita sedang menyusun, merancang e-learning. Jadi nanti ada learning management sistemnya. Di situ semua modul, perkuliahan, jadwal dan sebagainya itu sudah tersusun seperti di Siakat gitu ya. Tetapi di situ disertai juga dengan aktivitas pembelajaran. Nanti kita bisa ada tugas, diskusi gitu ya. Nanti mungkin bentuknya kalau kuliah itu saya kasih link kemana, kalian cari ke sana gitu ya, lihat itu, kemudian analisa seperti apa. Yang jelas kalian harus bisa membuat satu capaian pembelajaran yang kompetensi terutama ya. Kalau di mata kuliah ini kan penyakit akibat kerja, kompetensi kalian adalah bisa melakukan asesmen ya berdasarkan kemungkinan penyakit akibat kerja yang ada di perusahaan. Jadi saya rasa health risk assessment ini udah mengakomodir itu sih, cukup pas lah. Nggak perlu sebagai dokter kan, ya nggak perlu jadi dokter, tapi kalian bisa berdiskusi dengan dokter berkaitan dengan penyakit-penyakit ini. Kalau sekarang mudah-mudahan sudah berani ya diskusi ya. Kalau ketemu sama dokter perusahaan atau dengan HSE di sana atau orang-orang hygiene industry, mudah-mudahan kalian sudah bisa berdiskusi. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, saya screenshot sebentar ya untuk absen. Bentar, saya screenshot sebentar. Oke. Baik. Cukup. Saya rasa sudah cukup. Selamat belajar. Jangan pernah kendor ya. Maksudnya gini, walaupun nanti libur setelah UAS, tetap belajar gitu karena belajar itu tidak ada mengenal waktu gitu, tidak ada libur sebenarnya. Tapi harus kalian lakukan terus-menerus ya.
sampai dengan kalian bisa walaupun jadi seorang, nanti kalau kalian sudah menjadi seorang yang ahli, jangan lupa untuk tetap belajar. Karena apa? Karena ilmu itu terus berkembang gitu. Jangan sampai ilmu kalian, ilmu tahun 2020 nih ya, yang saya berikan, tapi kalian terapkan nanti di 2030. Itu belum tentu sama. Ya, tapi ilmu itu akan berkembang dan saya harap kalian bisa mengikuti itu dengan baik gitu ya. Itu saja sih pesan saya. Selamat mengikuti UAS di minggu depan. Nanti koreksinya akan saya berikan paling tidak di hari ini atau hari Minggu ya, paling lambat ya. Saya udah akan berikan komentar-komentar di kolom chat di Google Class. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Dok. Yuk.